Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Kaula Safa dari kelas 12 MIPA 5 akan memaparkan materi tentang Indonesia menuju masa Orde Baru di tahun 1967 sampai 1998. Yang pertama ada G30 SPKI, dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri lebih condong ke blok timur, Jakarta, Peking, Pyongyang. Konsep Nasakom, kedudukan PKI semakin kuat. Konsep dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. 7 tokoh TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Adapun 7 tokoh tersebut diantaranya Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen Panjaitan, Maijen Sparman, dan Tendean. Pasca tragedi G30 SPKI, kondisi politik sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Sebelum Orde Baru, ada krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial. Krisis ekonomi contohnya adalah tingkat inflasi 600%, harga barang dan kebutuhan pokok melonjak, ketersediaan bahan pokok langka, kelaparan dan kemiskinan. Proyek mercusuar, Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dan Patung Selamat Datang. Kemurahan masyarakat memunculkan aksi-aksi menuntut penyelesaian G30 SPKI. Front Pancasila di tanggal 26 Oktober 1965, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Pemuda Indonesia, Pelajar Indonesia, Sarjana Indonesia, Buruh Indonesia, Wanita Indonesia, dan Guru Indonesia. Di tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi DPR dan Tri Tuntutan Rakyat. Pembubaran PKI, retol kabinet 100 menteri, penurunan harga. Pelantikan kabinet 100 menteri di tanggal 24 Februari 1966 menuntut dipenuhinya tritura tersebut. Dihadang pasukan Cakrabirawa, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan polisi. Demonstrasi pasukan Cakrabirawa bentrok, seorang mahasiswa UI gugur, yaitu Arif Rahman Hakim. Insinyur Soekarno akhirnya membubarkan kami. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden dan memperparah krisis politik yang terjadi. Untuk mengatasi krisis politik yang semakin memuncak, di 11 Maret 1956, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet, yaitu diborkot demonstran menuntut pembubaran PKI. Brigjen Sabar memberitahu Soekarno bahwa di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal. Basuki Rahmat, yaitu peran yang hendak disampaikan. Soeharto sampaikan saja. Kesanggupan untuk membubarkan PKI asalkan mendapat kebebasan bertindak dari Proseler. Super Semar, yaitu surat pemerintah 11 Maret. Pemberian mandat kepada Soeharto memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Setelah menerima Super Semar di 12 Maret, membubarkan dan melanggar PKI beserta ormas-ormas lainnya mendapat dukungan dari rakyat karena telah mewujudkan salah satu dari tritura. Di 8 Maret 1966 dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5, yaitu penahanan 15 menteri diduga terkait dan menunjukkan etika tidak baik terkait penyelesaian G30 SPKI. Sejak pembubaran kami dan tidak mau membubarkan PKI, rumornya Soekarno semakin merosot dan dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif. Dualisme kepemimpinan nasional. Di 2 Juni 1966, Soekarno pidato Nawaksara ditolak MPRI. Awal Juli, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar, kedudukan Soeharto dan Soekarno sebagai Menteri MPRS. Soeharto diberi mandat untuk membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Ampera di 28 Juli 1966. Tugas utamanya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Programnya memperbaiki sandang dan pandangan. Menimbulkan beberapa pertentangan politik di dalam masyarakat, ada yang mendukung Soekarno dan Soeharto. Membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Para pemimpin ABRI membujuk Soekarno gugur, menyerahkan kekuatan ke Soeharto demi mencegah perpecahan rakyat dan menyelamatkan lembaga kepresidenan. Sahabat Soeharto memohon agar Soekarno
mengakhiri dualisme kepemimpinan ini dan menyarankan agar Soekarno menyatakan diri nonaktif di sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Di 22 Februari, secara resmi Soekarno mengundurkan diri. Sidang istimewa MPRS di 7 Maret 1967, ketetapan MPRS yaitu penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan Indonesia. Masyarakat Soekarno sebagai Presiden RI. Pelantikan Presiden Soeharto oleh Ketua MPRS yaitu Jenderal Ahmad Nasution di 12 Maret 1967. Lalu ada Indonesia masa Orde Baru, stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi sebelum masa Orde Baru sangat tidak stabil, yaitu Soeharto segera melaksanakan program menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan membuat kebijakan politik di luar negeri dan membuat kebijakan politik dalam negeri rehabilitasi ekonomi. Stabilitas ekonomi, langkah-langkah pertama membuat kebijakan politik luar negeri Soekarno condong ke blok timur, menyimpang, ingin menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Pembangunan nasional, Orde Baru untuk mewujudkan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan pedoman pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju dengan terciptanya keadilan sosial. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program pembangunan nasional diatur dalam garis-garis besar haluan negara, dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun. Pemerintahan Orde melakukan pembangunan di berbagai bidang, yaitu pertanian. Pemerintah mengupayakan hasil pertanian meningkat signifikan, maka diterapkan konsep revolusi hijau, yaitu peningkatan produksi pertanian dan perkebunan dengan metode ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mekanisme pertanian. Pemerintah Orde menetapkan konsep pancausaha tani dengan saprausaha tani. Peran Koperta dioptimalkan. Pemerintah Orde mendirikan badan usaha politik. Revolusi hijau berhasil dibuktikan dengan tercapainya swasembada beras tahun 1984. Di bidang pendidikan ada Pelita 1 fokus memberantas buta huruf, Pelita 2 memperatakan penduduk, Pelita 3 mulai merintis program wajib belajar hingga tingkat SMP wajib belajar 9 tahun. Di bidang kesehatan ada 2 program, yaitu KB dan program Kesmas. Di bidang ekonomi ada sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan kepada pasal 33 Undang-Undang 1945. Sumber ekonomi yang penting dikelola negara untuk kesejahteraan bangsa. Program peningkatan peran BUMN, program perluasan lapangan kerja. Lalu di bidang sosial ada transmigran, perpindahan daerah penduduk padat ke yang lebih sedikit penduduk, yang bertujuan untuk memperatakan penduduk dan meningkatkan taraf hidup. Pemerintah memindahkan sekelompok penduduk dari Jawa, Madura, Bali, Lombok ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berakhirnya masa Orde Baru di tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multidimensional. Krisis moneter, jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena efektif domino dari krisis moneter di Thailand, diikuti penurunan nilai tukar mata uang di negara lain seperti Filipina, Malaysia, Indonesia. Korsel dari 2.500 per 1 dolar menjadi 16.000. Krisis ekonomi, pemerintahan Orde menumpuk hutang yang besar kepada lembaga keuangan internasional. Investor asing masuk dengan pesat mematikan investor dalam negeri. Dunia usaha macet, PHK di mana-mana, pembangunan tidak merata dan maraknya korupsi menyebabkan perekonomian semakin menurun dan tidak bisa diatasi. Ada krisis politik menjelang 1998, kondisi politik di Indonesia semakin terpuruk dan tidak stabil. Berawal dari pemilu, Golkar kembali menang. Krisis sosialnya, pembangunan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial, kriminalitas meningkat. Ada krisis hukumnya juga, dominasi kekuasaan Presiden Soeharto, hukum di Indonesia melemah, tidak ada supremasi hukum. Krisis kepercayaan, masyarakat tidak percaya kepada Soeharto, menyuburkan korupsi melebar, jurang kaya kemiskinan, nepotisme marak, rakyat hidup di bawah kemiskinan.
Lalu ada reformasi, yaitu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada akibat adanya krisis multidimensional. Masyarakat menuntut reformasi melalui aksi demonstrasi dengan agenda utama menuntut Presiden Soeharto turun jabatan, penghapusan fungsi ABRI, amandemen UUD, dan pelaksanaan Orba. Aksi mahasiswa menuntut mundurnya Presiden Soeharto serta perubahan dalam berbagai bidang. Jakarta, demonstrasi pertama mahasiswa UI di Kamis 19 Februari 1998 di Palapais Parwistak Sastra UI. Demonstrasi Trisakti yang terbesar, tragedi kelam di 1998. Yogyakarta dan Surabaya di 19 Mei 1998. Soeharto melakukan pertemuan dengan B.J. Habibie dan sejumlah petinggi negara untuk menerima laporan perkembangan tanah air. Di 16 Mei 1908, Harmoko menyampaikan tuntutan reformasi, yaitu perlunya melaksanakan reformasi total. Soeharto mengundurkan diri, mendelak sidang istimewa di Mei. Mencari kabinet, Ginanjar Kartasasmika menyampaikan sepucuk surat yang dari tanda tangan 10 menteri, meminta Soekarno mundur, menolak bergabung ke kabinet reshuffle. 2 Mei 1908, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran diri. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI di masa Orde Baru berakhir dan masa reformasi dimulai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.